Mau jadi apa? Jadi binatang kita. Karena tidak ada kejahatan. Kenapa anjing tidurnya di luar? Kenapa harimau tidurnya di luar? Kenapa kerbau tidurnya kemudian di lumpur? Karena bagi mereka nggak ada kejahatan. Kalau pada manusia tidak ada kejahatan, kita hidup seperti itik. Berterima kasihlah kepada Allah yang telah menciptakan kejahatan itu. Sekarang tugas kita, ketika Allah memberikan kita akal, fungsinya kita pakai akal itu untuk memisahkan ini jahat, ini baik. Karena potensi itu ada pada diri kita. Kita dicipta dalam bentuk fi aksani takwim, dalam kesempurnaan yang memiliki kehendak bebas. Mau jadi Kristen silakan, mau jadi Islam silakan. Sekarang ini yang bekerja. Mana yang benar di antara keduanya? Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain sudah ada Tuhan, yaitu hakikat yang maha besar pencipta langit dan bumi. Kenapa sih harus ditambahi lagi Tuhan baru? Apa nggak kurang Tuhan kita menciptakan alam semesta ini? Sebelum kita lahir, miliaran tahun sebelumnya, alam ini sudah sempurna dan Tuhannya sudah ada. Kenapa sih harus nambah-nambah Tuhan baru lagi dalam rupa daging, dalam burung merpati? Nggak ada kerjaan apa? Tuhan itu sudah ada, tinggal kita panggil, ya Rob, wahai Tuhan pencipta alam semesta, lihatlah aku. Udah, Tuhan kita melihat, Tuhan kita mendengar. Ngapain? Tuhan kau di mana? Aku lagi cari buah ara. Apa itu? Enggak kayak begitu, Pak. Kejahatan diciptakan oleh pencipta kita. Tapi jangan salah, Tuhan kita juga menciptakan kebaikan. Kita berada di tengah nih. Jahat, baik. Jahat, baik. Wa qulil haqqu mir rabbikum, kata Quran. Kebenaran telah kutumpahkan semuanya. Siapa yang mau taat kepadaku silakan. Siapa yang mau ingkar kepadaku silakan. Tapi ingat, aku akan minta pertanggungjawab atas apa yang kau lakukan ketika kau hidup di dunia ini. Gitu saudaraku. Jadi karena tidak ada dalil di kitabnya Yahudi bahwa Adam alaihissalam mewariskan dosa waris kepada keturunannya, maka mari kita renungkan saudara-saudaraku Kristen. Kalau dosa waris itu tak ada, maka penyaliban itu ada tapi tidak ada gunanya. Kebangkitan itu ada tapi tak ada gunanya. Kenapa? Karena ternyata Tuhan akan menghakimi kita berdasarkan dengan perbuatan kita masing-masing. Bukan karena perbuatan Adam alaihissalam. Saya coba. Silakan. Malam Zuma. Malam saudara. Kok saya ini saya Kristen juga bang. Saya. Sebentar. Nanti. Oh iya, oke siap. Nah, satu ini saja. Saya menanggapi ini setelah itu abang. Saya menanggapi dari narasi abang saja. Saya masih tetap fokus kepada dosa waris. Nah, narasi abang benar bahwa sebelumnya Adam tidak mengenal dosa, ya kan? Tetapi ketika dia makan, dia mengenal dosa. Lalu tadi narasi abang berkembang terus dan abang berkata kita berterima kasih kepada Adam. Karena apa? Karena dia mewariskan sifat baik dan sifat buruk kepada kita. Berarti kan peradaban itu dimulai oleh Adam, kejahatan itu. Tadi abang berkata bahwa sifat itu diwariskan, sifat baik dan sifat buruk. Berarti sifat dosa itu juga diwariskan, sifat baik juga diwariskan. Karena manusia sudah berada pada dua posisi. Yang tadinya dia tidak mengenal dosa, dia sudah menjadi mengenal dosa, mengenal yang jahat. Nah, berarti dua sifat ini diwariskan. Berarti mau dan tidak mau, abang Sumai yang menjawab dia. Tadi kan narasi abang sangat baik. Kita berterima kasih kepada Adam yang telah mewariskan sifat baik dan sifat buruk, sifat jahat. Inilah dosa itu. Kan diwariskan. Itu bukan dosa yang diwariskan. Bedakan dosa yang diwariskan berarti begitu kita lahir dari rahim ibu sudah bawa dosa. Bedakan itu bang. Dengan potensi yang diwariskan, potensi berdosa, potensi menjadi baik. Bedakan. Kalau Anda mengatakan dosa diwariskan, berarti anak bayi yang masih ada dalam kandungan sudah memiliki dosa. Kalau potensi, sebelum kita melakukan sesuatu, kita punya potensi untuk memukul orang deh. Punya potensi. Boleh enggak kita dikatakan memukul sebelum kita memukul? Enggak boleh. Tapi potensi itu ada.
Berarti Tidak ada tetapi kita nggak kebaikan. dihukum sebagai orang yang telah memukul, meskipun potensi itu ada. Kenapa? Karena kita tidak lakukan. Kenapa kita tidak lakukan pemukulan? Karena potensi baik itu menguasai potensi jahat. Tuh. Jadi potensi ini yang diwariskan. Itulah yang dikatakan bahwa kita harus berterima kasih sebab potensi itu diwariskan. Andai saja Adam tidak mewariskan itu, maka kita sama seperti kera. Sekarang apa yang Anda pilih? Adam tidak tahu baik dan buruk, lalu turun ke bumi, jadi kera? Atau Adam kemudian makan buah ilmu pengetahuan, kita turun ke bumi dengan memiliki dua potensi tersebut? Mana yang Anda pilih? Jadi kera atau jadi manusia kayak sekarang nih? Oke, saya Bang. Silakan Anda pilih. Mau jadi Oke. kera atau jadi manusia? Bang, apakah makan itu perbuatan jahat atau tidak? Makan itu perbuatan baik, itu adalah kodrat. Bang, kita makhluk biologis itu makan itu. Makan yang buruk, makan pengetahuan yang tidak baik itu. Makan saja, Adam, makan saja. Adam ketika diperintah, apakah sudah tahu baik dan buruk? Dia diuji di situ, belum. Kok ada orang diuji? Diuji gimana, Bang? Diuji gimana? Dia tidak Dia tahu diuji. baik dan buruk. Iya, dia Tuhan diperintahkan. itu gimana? Lanjut. Silakan. Dia kan dalam kekudusan. Nah, sementara Allah menguji dia, ketaatan dia, dengan memberikan dia boleh makan semua buah, tetapi yang pengetahuan yang baik dan buruk jangan. Nah, di situ hanya dengan memakan buah pengetahuan yang buruk, dia berdosa, tidak berdosa kan? Berarti dosa itu bukan saja perbuatan, itu akibat dari dia makan buah pohon itu yang buruk. Jadi ketika yang dikatakan buruk itu adalah hal-hal yang berdosa, Bang. Kan dia tidak melakukan pekerjaan yang lain, cuma memakan buah pengetahuan yang buruk itu, sehingga dia berdosa kan? Berarti dosa itu masuk di dalam kita, diwariskan. Tadi seperti Abang bilang, cuma makan saja pengetahuan yang buruk. Jadi yang buruk itu yang menimbulkan dosa, Bang. Itu yang terwariskan dari Adam. Kalau saja Adam dia tidak mengambil keputusan tidak memakan, berarti tidak diwariskan yang buruk kepada manusia, sehingga tidak terjadi berdosa itu. Nah, itu narasi Abang yang bagus sekali. Saya mengambil dari narasi Abang saja. Terus Nah, Bang sekarang Yoi, yang diwariskan Adam potensi atau dosa? enggak, Bang. Itu yang buruk itu dosa, Bang. Yang buruk. Yang baik itu tidak. Iya kan, Bang? Yang Kan dia cuma diwariskan makan yang ini buruk. potensi atau memang dia mewariskan kemudian dosa? Iya, waris sifat dosa. Iya, sifat dosa itu. Sifat buruk itu sifat dosa, Bang. Kalau Itu belum yang dilakukan, terwariskan apakah juga. sudah berdosa? Itu kan sudah terwariskan. Sifat dosa itu nanti muncul, Bang. Memang kalau Abang tidak melakukan seperti anak-anak, dia kan belum tahu ya, Bang. Ketika dia sudah dewasa, sifat buruk itulah yang berkuasa, sehingga kadang-kadang sifat buruk itu yang menguasai kita, sehingga kita misalnya jangan menipu. Tapi kita Itu ada bukan menipu. dosa yang diwariskan, Bang. Itu potensi yang diwariskan. Kan buruk, Bang, buruk. Dia Apa kan cuma makan. buruknya? Apa Dia makan buruknya? saja, Bang. Dia tidak Sekarang lakukan begini. apa-apa, Bang. Oke, sekarang begini. Kera itu ada potensi berdosa enggak? Dia binatang, dia tidak ada, dia tidak. Makanya dia tidak ada potensi, makanya dia disebut binatang. Orang gila nih, Bang. Orang gila kalau dia membunuh orang dihukum enggak? Orang gila kalau dia mau membunuh kan tidak, kecuali dia sudah Sekarang membunuh. kalau ada orang gila membunuh dihukum Orang enggak? gila membunuh. Iya. Di dalam KUHP tidak mengatur orang gila. Tetapi Iya, semua kenapa orang gila kalau membunuh tidak dihukum? Karena dia tidak tahu baik dan buruk. Dia Berarti dihukum juga. Tetapi mereka tidak mau hukum orang gila karena sama aja. Kan berlaku hukum tidak itu dihukum semua. orang gila itu, Bang, karena mereka tidak tahu baik dan buruk. Kalau Anda ingin seperti orang gila, silakan. Tapi kami umat Islam tidak mau. Nah, kalau Jadi begitu, abang menegakkan seibarat abangku, mohon maaf ini. Saya kan udah mengatakan dalam konsep kaidah ini, artinya kerangka yang harus ada pada satu permasalahan. Adam tidak tahu baik dan buruk.
tapi punya tangan, punya kaki, punya perut yang harus diisi. Maka akal tidak berfungsi kan, abang? Kalau orang tidak tahu baik dan buruk, akal berfungsi nggak? Ya nggak bisa. Nggak bisa. Berarti ketika Adam tidak makan buah itu, sama ndak kita dengan kera? Enggak, Bang. Itu dalam Tunggu dulu abangku, tunggu. Kita berbicara mengenai kaidah ini. Kaidah. Kalau Adam tidak makan buah baik dan jahat, sama nggak kita dengan kera? Enggak. Kita hidup Kok enggak? bahagia. Kenapa? Kenapa enggak? Apakah abang pernah lihat kemudian kera itu berduka? Pernah anda lihat kera itu bersedih? Aku sedih, anakku mati. Pernah? Aku saya jadi patung di sini loh. Aduh gimana Oke, sih? abang saya tadi bang saya mengatakan. Maaf ya, udah saya potong nih. Bang Yoris Silakan, masuk. silakan. Saya diam ya, Bang Yoris masuk. Maaf dulu, udah saya potong soalnya ini enak juga ya. Ini Bang Zuma saya lihat di Facebook, di YouTube sama di TikTok ya, memang terkenal saya lihat ya. Memang ini saya orang awam, saya Kristen Bang Zuma. Sedikit saya juga ya. Ini saya lihat Bang Zuma ini agak gimana dari Islam ya. Kita bisa bilang ya dia itu orangnya yang cerdas gitu. Nah, cuma di sini Bang saya mengenai topik di sini tadi apa dosa Adam As. Tapi saya nggak masuk di situ. Paling saya kalau setahu saya itu ya karena Adam itu telah melanggar aturan dari Tuhan itu sendiri. Tapi yang saya bingung begini Bang Zuma. Mungkin kita ini sudah meyakini Tuhan kita masing-masing dan percaya. Saya seperti Kristen, saya meyakini Tuhan saya, mengimani Tuhan saya itu benar. Begitu juga dengan Bang Zuma meyakini Allahnya itu yang benar. Dan saya lihat di Indonesia ini ada beragam agama ya. Jadi mengklaim itu masing-masing bahwa Tuhannya benar, Tuhannya yang pencipta langit dan bumi. Tapi saya kira itu tidak semua itu Tuhan itu satu Bang. Ya Tuhan itu satu. Jadi cuman saya bingung di sini, di mana ya Tuhan yang benar ini? Karena Hindu juga mengatakan Tuhan yang benar. Ya masalahnya begini, untuk apa kita masuk memperdalam lebih lanjut kalau dari awal aja nggak jelas kan ya ini yang sebagai yang apa saya di sini kenapa saya untuk sementara ini kenapa saya meyakini Tuhan saya yang benar karena Tuhan saya itu nyata ada karena Tuhan saya itu memiliki firman dan roh. Jadi firmannya inilah yang menjadi manusia untuk menyatakan dirinya lewat perantara Maria. Itu namanya Yesus. Karena setahu saya Allah itu pada hakikatnya tidak kelihatan sesuai dengan Kolose 1 ayat 1. Tuhan itu kelihatan. Tapi kalau kita baca Kolose 1 ayat 15, Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Makanya saya percaya di situ. Nah, jadi cuman sebagai pertanyaan saya di sini, Bang. Gimana? Apa bukti? Apakah di Islam juga apakah ada bukti Allah itu nyata ada? Takutnya ini cuma hanya klaim aja, Bang. Kalau tidak ada bukti, ya untuk apa kita memperdalam dulu? Oke. Yang ini sampai itu dia. Oke. Itu yang jadi pertanyaan saya. Baik, izinkan saya membuka cakrawala berpikir saudara. Buka mic-nya. Buka mic-nya. Ya oke, Bang. Saya ingin gali pengetahuan Anda tentang Tuhan. Sebelum Tuhan Anda menjelma menjadi manusia, pencipta alam semesta ini sudah ada atau belum? Ya sudah ada. Kenapa Anda mengatakan ada sementara Anda tidak melihatnya? Ya kan pada hakikatnya kan Tuhan itu Allah itu tidak bisa kita lihat. Lah, Dengan enggak, saya kembalikan pertanyaan Anda tadi, pernyataan Anda tadi. Sebelum Tuhan Anda keluar dari rahim ibunya, apakah Tuhan itu sudah ada? Kan sudah ada saya jawab. Mana Tuhannya? Tolong tunjukkan. Ya buktinya kan dia itu menciptakan saya langit dan bumi. Nah, terus sebagai pembuktian sekarang, makanya saya katakan tadi sebagai pembuktian. Tunggu dulu. Anda mengakui Tuhan itu ada, meski Yesus tidak ada kan? Enggak, Bang. Berarti harus ada Yesus. Enggak, kan sebelum itu Yesus ada kan dia itu firman Allah itu sendiri. Sekarang pertanyaan saya, sebelum Yesus itu ada, apakah Tuhan Anda itu sudah ada?
Sudah ada, yang saya yakini ya, Tuhan Oke, saya ada tinggalkan sebelumnya. Yesus dulu. Tinggalkan Yesus. Sebelum Iya, Yesus oke. ada, mana Tuhan Anda? Ya, kalau tanya itu mana Tuhan Anda, kan kan secara esensinya Tuhan apa? Kita nggak bisa lihat, Bang. Berarti Tuhan itu ada tanpa memperlihatkan diri, betul? Betul, tapi Ah. karena saya masih ragu, kan masih saya ragu di sini. Makanya saya katakan tadi, saya itu ragu. Kenapa? Kalau hanya mengklaim aja saya Oke. Tuhan, tapi nggak ada Oke. buktinya, untuk apa? Baik, baik. Sekarang begini. Anda mengatakan Tuhan Anda ada karena ada anak manusia. Enggak, Iya, gini Bang. sabar Tuhan dulu. saya ada, Karena Tuhan saya ada karena dia itu memiliki firman. Dia itu mana menyatakan dirinya itu firmannya? lewat Tolong firmannya. tunjukkan. Yohanes 1 ayat 14. Itu ada nanti di tahun Yohanes itu tahun 90 baru ada tertulis. Enggak, Bang. Enggak, iya, kan dia itu menyatakan dirinya Sebelum di situ. tertulis firman itu mana? Lah, kan dia itu sebelumnya kan, apakah Allah itu bisa dilihat? Nggak bisa. Jelas tidak kan? Oke, Ah. makanya dia itu menyatakan dirinya lewat firman-Nya. Sekarang Makanya saya ketik- katakan tadi Yohanes 1, Sabar. Kolose 1. Sekarang Kolose ketika Tuhan Anda tidak bisa Anda lihat, apakah Tuhan Anda nggak ada? Iya, makanya saya nggak percaya kalau saya tidak ini pernah dia itu menyatakan dirinya. Oh, jadi Itu- Anda mau oke. Jadi sebelum ada Yesus, Tuhan itu Anda nggak percaya. Saya percaya tapi masih ragu. Lalu yang menciptakan alam semesta sebelum ada Yesus itu siapa? Iya, untuk saya imani sebentar bahwa dia itu Tuhan saya, bahwa Allah itu. Jadi Belum ada makanya saya Yesus. percaya. Belum ada Benar. Yesus. Belum Iya, ada betul. Yesus. Iya, Nah, Bang, sekarang benar. yang menciptakan alam semesta sebelum Yesus ada siapa? Itu firman itu. Dari mana Anda Yohanes tahu? 1 ayat 1. Dari mana Anda Yohanes tahu? Anda 1 lihat? ayat 1. Anda lihat? Yohanes enggak, saya nggak lihat, tapi saya meyakini, percaya. Ya itu kan setelah jadi Tuhan, setelah jadi manusia, Cak Ayu. Yang saya tanya sebelum jadi manusia, sebelum jadi tulisan, apakah Begini, sudah Bang. ada alam semesta? Apakah sudah ada alam semesta? Sudah ada. Yang menciptakan siapa? Tuhan. Nah, Anda lihat menciptakan. Ya. Kalau saya tanya balik, pasti abang juga nggak bisa lihat kan? Tuhan itu Kan memang makanya tidak kita bisa percaya. dilihat. Yesus sendiri yang Benar. mengatakan, Yesus mengatakan Yohanes 5 nomor 37. Saya percaya bang. Kan makanya begini bang. Makanya kalau kita Terus baca, apa yang Anda bentar dulu. permasalahkan? Apa yang Yang Anda saya permasalahan permasalahkan? begini, kan udah saya bilang dari awal, Hmm. kan kita kasih contoh di Indonesia ini kan ada 6 agama, kan mengklaim itu Tuhannya benar. Tapi kan saya ragu di sini mana yang benar, kan kita nggak ini, kan Sudah jelas benar Tuhan Anda Tuhannya. tidak benar. Sudah pasti Enggak, itu. begini bang, sebentar Sudah dulu pasti. lah. Saya buktikan Sebentar ya. dulu, Saya Bang. buktikan. Saya buktikan. Kalau Tuhan Oke, Anda itu tidak siap. benar, saya buktikan. Apakah Tuhan pencipta alam semesta ini bisa berhenti menjadi Tuhan? Kutanya dulu saudara. Pencipta kita Ya bisa kan, nggak berhenti? karena Tuhan itu tidak terbatas bang. Bukan masalah Tuhan tidak terbatas. Yesus Tuhan Anda terbatas nggak? Tidak. Enggak, Tuhan bentar dulu bang. Makanya saya jelas Hey. dari awal begini. Saudara, Anda mengatakan Bentar Yesus dulu, tidak Bang. terbatas. Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kenapa bisa dia mengatakan Iya begitu? bang. Oke, bisa jelaskan. Kenapa dia bisa Bentar dulu, mengatakan kan begitu? dengarkan dulu bang. Kenapa? Kan dengarkan dulu kan biar Kenapa? mengedukasi yang kita di sini ya. Iya. Oke, Kenapa kan udah saya Tuhan katakan Anda dari mengatakan awal. dia tidak dapat berbuat apa-apa? Kenapa? Iya, karena udah saya katakan dari awal bahwa Tuhan karena- saya itu yang Esa itu memiliki firman dan roh. Firman inilah yang menjadi manusia lewat perantara Maria yaitu Yesus. Oke. Ya, kenapa Ya, dikatakan itu bahwa Tuhan Anda. saya Itu Tuhan Anda. tidak buat benar? Itu bentar dulu. Tuhan Anda. Saya jawab itu. Itu Tuhan Anda. Saya bentar begini bang. Iya bentar. Saya Kenapa jawab. Tuhan Anda Kenapa terbatas? Yesus mengatakan? Kenapa Bentar Tuhan dulu. Anda terbatas? Kan Tuhan saya itu firmannya itu yang menjadi Saya manusia tidak seperti mau saya. tahu Tuhan Anda itu ragi, tape, singkong, lame-lame, saya nggak mau tahu. Yang saya tanya, Oh, enggak. kenapa Tuhan Anda terbatas? Oke bang, di sini abang kan bertanya terus kepada saya kan, makanya saya jelasin, dengarkan dulu. Anda yang Kan biar mengatakan mengedukasi.
Anda yang mengatakan Tuhan Anda itu maha kuasa, tidak bisa Iya, menjadi bukan benar. Tuhan. Sekarang Ya, kenapa makanya Tuhan Anda dengarkan, menjadi Bang. bukan Tuhan? Kenapa Tuhan Anda menjadi bukan Tuhan? Enggak, makanya dengarkan dulu penjelasan. Bagaimana bisa saya jelasin kalau nggak dengar dulu gitu. Anda Nah, tidak begini kan, menjawab saya- pertanyaan. Anda tidak menjawab pertanyaan. Anda hanya menjelaskan Iya, konsep kan. gereja. Iya kan saya jawab. Dengarkan Enggak, pertanyaan sesuai saya. dalil. Kenapa Yesus tidak bisa berbuat apa-apa? Ya kan ketika firman itu menjadi manusia kan dia itu udah jelas firman itu telah menjadi manusia Ini itu kita adalah berbicara mengenai kemanusiaan. Tuhan. Kita berbicara mengenai Nah. Tuhan. Saya ulang lagi pertanyaan Oke. saya. Apakah Tuhan itu bisa terbatas? Tidak. Kenapa Tuhan Anda terbatas? Terbatasnya di mana? Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu ketika dia itu mengambil rupa manusia Bukan, untuk saya menyatakan tidak dirinya. mengatakan dia menjadi tempe, Lah, menjadi terus? dompet. Saya bertanya begini. kenapa Tuhan Anda terbatas? Begini bang, dengarkan dulu, kan Kan santai, saya dengar. biar minggu edukasi. Saya kan mendengar. Justru karena saya Yang- mendengar makanya saya bertanya. Iya Lucu kan ini. kamu bertanya terus kan santai, maksud saya santai kan. Hei, saudara, Anda sadar nggak Bisa nggak tadi bahwa santai? Anda sedang membohongi diri Anda sendiri? Tidak. Anda mengatakan Tuhan Anda tidak terbatas. Iya kan buktinya. Kenapa dia tidak bisa berbuat apa-apa? Tuhan saya, waduh, makanya dengarkan karena dia itu mengambil rupa manusia, Berarti wujud dia manusia. terbatas, kopla Anda turun. Kok Berarti dia Tuhan. takut? Kok takut sih bang? Loh, Saya kok tidak bisa takut? diskusi dengan orang gila. Kau mengatakan Tuhanmu tidak terbatas. Giliran ditanya kenapa dia tidak bisa berbuat? Karena dia manusia. Berarti terbatas kan? Ya terbatas lah, bonyok. Aduh, gila ya. Kenapa Tuhan Anda kemudian tidak bisa berdiri? Ya karena dia mengambil rupa ayam. Kenapa Tuhan Anda kemudian tidak bisa berlari? Karena dia mengambil rupa bola. Kenapa Tuhan Anda tidak bisa berenang? Karena dia mengambil rupa kucing. Kenapa Tuhan Anda nggak bisa terbang? Karena dia mengambil rupa harimau. Anda sudah mengatakan Tuhan Anda terbatas karena dia sudah menjadi terbatas. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ketika Tuhan Anda menjadi makhluk, Tuhan Anda menjadi terbatas. Anda yang membatasinya. Hah? Jangan ajari saya ilmu mantik kalau logika Anda masih cacat. Silakan saudara Harponamon. Silakan bang. Waduh, lagi-lagi nggak bisa buka kamera. Oke, silakan. Saya tahu saudara-saudara Kristen sengaja pakai akun yang bisa buka kamera. Silakan bang. Tema kita ini menarik. Dosa apa yang diwariskan kemudian Adam alaihissalam sampai Tuhan Anda harus separah itu turun ke bumi, diarak seperti maling ayam, dibunuh untuk dosa-dosa Adam dan keturunannya. Silakan. Oh, ternyata orang penyakit sakit ayan. Halo, selamat malam saudara Yori. Iya, selamat malam. Ini bang, kenapa main ki bang? Kan kita mengedukasi di sini loh. Apa Kan yang saya kau tidak menghujat. saudara, kutanya dulu Kalau sama saya menghujat nggak apa-apa, turunin saya. saudaraku, bukan cuman menghujat yang kita tidak inginkan, Enggak, pembodohan kan. yang kita tidak inginkan. Sekarang ini diskusi kita bangun untuk mencerdaskan anak bangsa. Kutanya dulu kamu, apakah manusia itu punya keterbatasan? Kalau manusia terbatas, Kenapa Tuhanmu menjadi manusia? ya kan dia itu maha kuasa. Kalau Berarti menjadi dia manusia menjadi salahnya tidak di mana? Enggak, Berarti masalahnya Tuhan sih. gila benar ini. Bentar dulu bang. Bentar dulu bang. Bagaimana bisa dikatakan Tuhan itu maha kuasa kalau tidak dia menjadi manusia? Ketika Apa Tuhanmu bukti? ketika Tuhanmu menjadi manusia, dia terbatas atau tidak? Ketika iya, memang kalau manusia kan udah jelas bang, terbatas. Berarti Tuhanmu menjadi tidak terbatas. Oke, enggak masalahnya untuk menyatakan dirinya. Kan tuh kau udah saya katakan dari awal. Saudara, Tuhan itu tidak kelihatan bang. kutanya dulu kamu.
Yang menciptakan laut yang begitu luas itu siapa? Tuhan. Nah, Tuhan. Itu dia, Tuhan sudah menyatakan dirinya. Kenapa harus dia turun jadi kodok? Iya, makanya saya katakan dari awal. Tuhan, Kan udah saya katakan dari awal. kamu sendiri abang aja mengatakan. tidak percaya. Tuhan, kamu sendiri yang mengatakan. Siapa yang menciptakan laut yang kau lihat itu? Tuhan. Berarti Iya, kau sudah tahu kan- Tuhan itu ada kan? Iya bang, masalahnya sekarang kan udah saya bilang tadi, saya masih ragu kalau begini bang. Saya kasih analoginya begini ya, bentar ya. Saya kasih analoginya. Ketika seseorang mengatakan dia hebat, dia itu kebal, dia itu tahan bacok segala macam. Kalau tidak ada pembuktian, bagaimana? Apakah Anda bisa percaya? Saya Tuhanku, abangku, Nah. saudaraku, Tuhanku itu, Nah, itu maha dia. kuasa. Tuhanku Ya, buktinya itu maha apa? kuasa. Menciptakan Oke, alam kalau semesta memang ini. Tuhanmu yang benar, apa bukti? Apakah dia tuh pernah menghidupkan orang mati lewat nabinya Muhammad? Buktikan Ini pada alam saya. semesta, ini alam semesta diciptakan oleh Allah. Iya, Manusia iya. menciptakan segala-galanya. Iya, saya tahu bang. Karena agama lain juga mengatakan demikian. Silakan aja dengan mereka. Mereka menuhankan kemudian Siddhartha Gautama, silakan. Mereka menuhankan Krishna, silakan. Mereka menuhankan kemudian anak Maria, silakan. Silakan aja. Iya, Bang. Tapi Tuhanku Kemudian lah yang sekarang- menciptakan alam semesta. Sekarang begini. Oke, Buktinya apa, saya ikuti iramamu. Tuhanmu maha kuasa turun menjadi Yesus. Coba. Betul. Oke, saya Untuk tanya. menyatakan dirinya bahwa Oke. Tuhan itu benar. Oke, saya tanya sama saudara. Yesus setelah turun ke bumi menjadi manusia, dia menyatakan hidup kekal itu, mengimani dirinya, percaya dirinya sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Saya Kristen mengimani Yesus itu utusan Tuhan, Nabi dan sebagainya. Selesai dia. kan? Selesai bukan? Apa selesai bang? Ya Yesus- makanya karena Yesus begini, Bang. turun ke bumi, melakukan banyak mukjizat, membangkitkan orang mati, orang buta dia sembuhkan, orang lumpuh dia sembuhkan, untuk membuktikan dia Tuhan atau membuktikan dirinya utusan Tuhan. Karena di diri Yesus itu kan udah jelas Saya tadi, dia tidak itu tanya firman. kenapa. Saya tidak Dia itu tanya firman kenapa. Saya Allah tidak yang tanya menjadi manusia. kenapa. Saya tidak tanya kenapa. Yang saya tanya, apakah Yesus membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, untuk membuktikan Betul. dirinya, untuk membuktikan. Anda turun. Nah, takut. Kenapa Iya. takut? Saya takut Kenapa sama orang takut? gila. Saya takut sama orang gila. Jadi saudara-saudara, kita lihat orang Kristen itu lucu. Dia ingin membuktikan Tuhan itu ada dengan dia turun ke bumi, katanya jadi bayi. Wah, ini Tuhan kita nih. Ada pampers gak? Tuhan kita lagi Tuh, gangguan jiwa. Tuhan maha kuasa katanya. Yes. Manusia kuasa nggak? Enggak. Tuhan maha kuasa, manusia tidak kuasa. Tuhannya turun menjadi tidak kuasa. Kalau Anda punya intelektual tinggi, belajar lagi. Jangan cuma modal congor. Dinda naik Kak dulu, kasih ke moderator baru dibawa. Oh iya, sorry Bang Edi, sorry. Kalau yang tidak pakai akal ndak usah naik ya. Nanti akan kusepak lagi turun. Kalau Anda cuma pakai nikah? doktrin, tunggu. Kalau Anda pakai doktrin gereja, ke gereja, jangan ke sini. Yesus melakukan mukjizat untuk membuktikan dirinya utusan Tuhan. Udah selesai. Terus kenapa kau anggap Tuhan? Doktrin itu jangan kau bawa ke sini, nggak make sama saya doktrin. Dibawa Kak lagi nah. Siap kan? Dah siap. Naikkan yang agak berilmu, jangan yang penjual tahu tadi itu, penjual tahu yang tidak ada tahunya, dia jual sendal jepit keliling kompleks teriak tahu. Manusia dibilang Tuhan. Dompala. Kurangi makan babi, bro. Biar otakmu bisa berfungsi dengan sehat. Manusia Tuhan tidak maha kuasa. Tuhan maha kuasa. Yesus datang untuk membuktikan dirinya Tuhan atau membuktikan utusan Tuhan? Utusan Tuhan. Kenapa kau anggap Tuhan? Kan dompala kardoba. Ya tapi memang sih, mana ada yang bisa berakal. Ini naik lagi nih, weh.
Blokir aja itu tadi bang, Bang Handi yang barusan naik. Itu sepele itu namanya. Naik di atas ngorok, padahal baru-baru diturunkan. Kamu saudara Yori, kalau kau naik ke sini pakai dogma gereja nggak cocok bang. Percuma kau minta permintaan, kau pakai doktrin. Doktrin oke, final kita. Doktrin Tuhanmu Yesus itu doktrin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang, jangan kau pakai kabarnya, doktrin. Bang? Sehat? Dari tadi saya bang diskusi di sini, ay, sehat kali. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Aku Islam, Bang. Oh iya iya. Makasih ya bang. ini. Siap, siap. Ada yang ingin disampaikan? Enggak, cuma mau dengar kabar Abang aja. Aku orang Sulawesi Selatan, Bang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah kalau sehat, Bang. Siap. Semangat, Bang, ya. Oh iya, semangat dari tadi. Masya Allah. Tetap ada di belakang Abang. Oh jangan di belakang dong. Mati duluan saya, baru kalian harus di depan. Kami di depan. Jangan di belakang. Ngapain di belakang abangku? Di depan dong. Di belakang atau di depan nih? Ya, enggak boleh sejajar juga sama Abang. Di depan mau di belakang mau paling. Bikin lagi dulu kopi. Iya, bikin kopi mungkin saja sama anak-anak yang lain. Bikin pisang goreng toh, sama ongol-ongol. Halo saudara Namui. Halo juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau lihat Bang Zuma itu jadi rindu paman saya orang Bugis Makassar juga. Masya Allah. Makasih abangku. Jadi saya pengen Bang Zuma tolong nasihati saya biar saya lebih rajin lagi sholatnya. Soalnya yang nasihati saya sudah almarhum sekarang. Jadi, Masya Allah, alhamdulillah. Udah agak kendor ini. Saya sering buka TikTok, nampak Bang Zuma, jadi saya nengok terus Bang Zuma kan. Alhamdulillah udah mulai ini juga, udah mulai rajin lagi. Jadi saya minta nasihat lagi dari Bang Zuma. Udah, itu aja Bang Zuma. Iya bang. Ya. Pembeda Makasih, Bang kita. Zuma, ya. Iya. Pembeda kita dengan orang-orang kafir itu sholat. Kenapa kemudian orang-orang Israel dikutuk oleh Allah? Karena mereka mengingkari perjanjian untuk sholat. Ya, jadi sujudkan badan kita kepada Allah supaya kita tidak segolongan dengan iblis. Ingat, iblis itu jatuh karena dia enggan untuk bersujud atas perintah Tuhan. Jadi ya sebanyak apapun maksiat yang Anda lakukan, jangan tinggalkan sholat. Tetap sholat. Halo saudara Dino. Halo Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana bang? Dari Sangir ini Bang. Dari Sangir, Jawa Barat. Iya, iya. Enggak, Sulawesi Utara. Dari Manado naik kapal lagi semalam. Oh, siap, siap. Kepulauan. Iya, Kepulauan. siap. Ya Bang, saya Muslim Bang. Cuma lihat-lihat abang aja. Alhamdulillah dapat masukan juga ilmu begitu Bang. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya Bang, sehat-sehat selalu Bang. Siap, Insya Allah. Ya Bang, salam dari Sangir Bang. Baik, terima kasih. Ya, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saudara abadi Sembiring. Assalamualaikum Bang Juma. Ini Bang Andi naikin saya enggak saya muslim. Salam hormat abangku, Masya Allah.
Ya nanti mudah-mudahan kita jumpa di Jakarta waktu Baik, Afi, siap. saya akan hadir. Insya Allah bang, insya Allah. Ya, Makasih sehat bang ya. selalu, Bang Juma, Abangku juga sehat terus. sehat. Ya, Abang juga Assalamualaikum. sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Iori nek lah. Kenapa sih bandel kali? Mau dapat hidayah kayaknya orang ini. Iya bang, makanya kalau anda baik-baik kepada saya, mungkin kan saya mencari kebenaran. Tapi kenapa mesti main kick begini? Saya mau diskusi dengan orang yang berakal. Jangan kau bentak saya, jangan kau bentak saya. Jangan bentak saya. Saya tidak suka orang kafir bentak saya. Lah kan dari ngomong aja udah ini bilang Ya, orang jangan kafir. bentak saya. Kan kebencian. Lah, kafir itu artinya apa? Iya begini bang, Alah, begitulah kalau agamamu suka mencuri. tidak mungkin orang tua mengkafirkan anaknya ya. Apa itu kafir artinya? Iya. Artinya Ini susah kafir jawab apa? ini. Artinya tidak kafir mungkin itu. Artinya ada orang kafir tua itu dia apa? memiliki anak, nggak mungkin Ayo, mengkafirkan kau- anaknya. kau Tuh itu takut. Kenapa mesti takut? Saya tidak Kan takut. santai. Saya tidak Ya udah suka santai. orang yang tidak berakal. Paham enggak? Oke. Saya nggak suka sama orang yang tidak berakal. Oke, saya ikutin abang Juma. Orang Bagaimana? bodoh tapi sombong itu paling anti. Saya tidak suka. Oke, yang penting jangan turunin saya bang. Saya ini pendidik. Saya lemparkan kau ke neraka malahan kalau kau tidak gunakan otakmu. Lah. Saya ini pendidik bang. Saya nggak suka siswa Iya, yang saya. bodoh tapi sombong. Ngerti nggak? Saya cinta kepada orang yang cinta kepada ilmu. Iya, saya mau itu bang. Tapi Nah, jangan makanya. main kick saya. Saya kick kalau orang goblok tapi sombong. Paham? Loh, lah dari ngomongnya aja udah ini kan seharusnya kan mencerminkan Islam itu. loh. Itu sudah rumus. Saya lebih baik berdiskusi dengan 1 juta orang pintar daripada seekor kera bodoh yang sombong. Paham? Aku nggak suka. Kalau kau itu bawa doktrin ke sini, tapi masih berfungsi ilmu, tidak sombong, oke. 1000 sejuta orang kafir saya ladeni. Saya sudah puluhan tahun diskusi dengan orang Kristen. Paham? Tapi saya tidak suka orang yang goblok, tolol, bahlul, bermental kerah, tapi sombong kayak Fir'aun. Saya orang yang tegas. Kalau kau cerdas, mau belajar, jangan memperbodoh diri. Diskusi kita itu jangan pakai doktrin. Ketika Anda pakai doktrin, saya pakai dalil, makan itu dalilmu, lepaskan doktrinmu. Jangan kau sombong. Jangan sombong sama saya. Saya nggak suka. Saya itu pecinta ilmu. Jadi kalau ada orang, coba saya diskusi dengan orang tadi. Berapa orang yang saya diskusi dari tadi berjam-jam. Saya minta dalil, tidak dikasih dalil. Ya saya sadar orang ini tidak memahami kitabnya sendiri. Saya maklum. Anda sombong, sudah tak ada ilmu. Sombongnya mulutnya lebar sampai kuping. Kepala besar, otak cuman merica. Saya tuh paling suka orang cerdas. Kenapa saya tidak suka diskusi sama Edis? Karena dia bahlul. Sombong tapi bahlul. Tak ada ilmu. Sudah bukan saatnya kita jago-jagoan sok paten. Enggak, saatnya kita ini mencerdaskan anak bangsa. Tema saya ini enggak main-main loh. Ini membongkar agama Islam dan agama Anda. Kenapa Kristen menganut dosa waris? Jelaskan. Kenapa di Islam tidak ada dosa waris? Saya sudah jelaskan. Dalilnya Al-Quranul Karim. Fatalaqqa Adamu min Rabbih kalimatin fataba alaih. Innahu huwat tawwabur rahim. Kesalahan Adam sudah dimaafkan oleh Allah. Dan yang diwariskan adalah free will, kemampuan jahat, potensi jahat dan potensi baik. Itu yang diwariskan, bukan dosa. Saudara Iping, selamat malam. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Bisa bertanya Bang tentang tema di atas? Dari mana ini? Katolik, Protestan? Saya Islam Bang, Islam. Cuma mau bertanya tentang tema di atas, tentang pernyataan Siori tadi. Apa pernyataannya Bang? Silakan. Siori tadi itu menyatakan kalau Adam tidak berdosa, maka tidak ada dosa waris.
pertanyaan saya bang, tolong jelaskan duluan mana itu Adam dicipta daripada neraka. Apa gunanya itu neraka? Demikian bang, tolong penjelasannya. Tolong diturunkan. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duluan surga daripada Adam alaihissalam. Ketika surga sudah dicipta, berarti neraka sudah dicipta. Adam belakangan. Gitu saudara Ipin. Ini saudara Yori, kalau kau sombong modal KW-KW jangan kau kesini. Iya dengan kata lain kan sudah membantah pernyataannya si Yori tentang dosa waris. Iya. Saudara Erfoot. Ya bang, makasih bang. Makasih. Saudara Erfoot, semangat malam. Halo. Saudara Erfoot, selamat malam. Halo. Makasih bang ya. Mudah-mudahan Anda sehat. Oke saudara-saudara sekalian dimanapun berada, silakan di tap-tap layarnya lagi. Mudah-mudahan ada saudara Kristen kita yang sedikit agak berilmu ya. Minimal kalau mereka tidak berilmu, mereka mau mendengarkan, bukan mau mengajarkan doktrin, dogma, pembodohan di sini. Semisal tadi ya, anak sekolah minggu, kayaknya bukan anak sekolah minggu juga itu. Tukang parkir kayaknya di gereja, gak ada ilmunya, cuma doktrin aja. Ya silakan saudara Kristen yang sedikit agak berilmu, yang paham tentang isi Bible, yang mengerti tentang konsep, meskipun ada doktrin tapi mau mendengarkan terkait dengan data yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya naik Bang Andi terus. Saya Muslim bang. Siap. Saya sudah 5 tahun ikut ini. Alhamdulillah. Ya sudah ya, saya suruh dulu bang ya. Iya. Makasih. Iya, makasih abangku. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saudara-saudara Kristen, minta permintaan, kita bahas tema ini. Ya, yang saya berharap teman-teman semuanya bisa memberikan edukasi dua arah ya. Boleh bertanya tentang materi yang terkait dengan dosa, kaitannya dengan Nabi Adam alaihissalam. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullah. Jumpa lagi kedua kalinya. Siap Bang Dedi. Saya Islam dari Kalimantan Tengah, Bang Juma. Siap. Gimana Bang? Saya ya. Gimana? Dia itu nggak bisa membedakan, sama Yori tadi nggak bisa membedakan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan Tuhannya lah. Kalau kita kembali ke zaman Fir'aun kan pernah mengaku Tuhan. Terus ditanya sama iblis. Iblis itu kan bapaknya setan. Kok berani-beraninya kamu ngaku Tuhan, katanya. Aku ini pernah hidup di surga, pernah diusir sama Tuhan. Kok kamu berani-beraninya ngaku Tuhan? Itu aja sebenarnya untuk gambaran si Yori itu, Bang. Siap. Ya, semangat terus Bang Juma. Makasih ya Bangku, makasih. Kami di depan. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ya, betul ini. Betul, di depan, jangan di belakang. Ya Bang, terima kasih, turunkan Bang. Iya, makasih abangku, sehat selalu ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Teman-teman di YouTube, makasih banyak ya. Ayo teman-teman non-muslim, ketik 1 bang. Ketik 3. Nanti dinaikkan sama moderator kita. Masih banyak waktu, masih ada sekitar 1 jaman. Silakan. Tema ini ya menggugah hati kita untuk belajar supaya kita mampu berterima kasih kepada kakek kita. Karena ada konsep yang keliru. Kalau dikatakan Adam mewariskan dosa, berarti Yesus juga berdosa dong. Coba Anda baca dalam Matius 1. Dia adalah keturunan Abraham sampai Adam. Berarti dia mewarisi dosa juga. Bahaya itu, Tuhan mewarisi dosa. Berarti dia sebagai Waalaikumsalam. Berarti dia sebagai domba yang tidak sempurna karena mewarisi dosa dari Adam. Gitu. Karena mamanya yaitu Maria itu adalah keturunan Adam alaihissalam. Oke, saudara Oberto. Ya bang, salam dari Madura bang. Siap. Ya. Izin turun bang. Terima kasih. Iya. Kirain mau. Iya. Mau. Siap. Apaan sama Bang Zuma? Tadi kupikir ini abangku bawa onde-onde lame-lame, ternyata mau nyapa-nyapa. Bawa sate bang. Oh iya, sate Madura. Iya, betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit melonggarkan tema yang semalam itu kan temanya masih hangat-hangatnya. Tapi kita turunkan dulu, kita cari akarnya dulu. Dari mana kemudian mereka punya konsep orang berdosa ini adalah pahlawan, atau pahlawan mereka ini adalah orang berdosa. Apa sih? Oh, ternyata awalnya itu karena mereka berpikir Adam alaihissalam itu makhluk sempurna yang diberkati oleh pencipta, malah difitnah mengatakan mewariskan dosa. Naik lagi anak ini. Ya Allah ya Karim. Apa sih lu Yori? Bang, kenapa mesti main kayak bang? Saya udah bilang bos, saya tidak suka orang yang bodoh tapi sombong. Jelas kan? Tegas saya memang. Oke. Kan saya cuman ini kan pembuktian yang saya ini sekarang bang. Sekarang kan udah saya bilang tadi. Anda ingin mengatakan pembuktian sesuatu itu ada kalau nampak jasadnya gitu? Begini dulu bang, kan abang kan masalahnya nggak ngasih saya ngomong dikit, itu masalahnya. Ya udah Anda ngomong. Oke, begini kan seseorang kalau dia mengatakan dia itu hebat, kan harus itu ada buktinya bang. Makanya saya analogikan dengan alat tadi. Kan karena kita di Indonesia itu kan banyak agama bang, makanya saya ragu ini mana yang benar. Jangan main turun-turun dulu kan, siapa tahu kan saya nanti ya berarti ini yang benar Islam ini kan. Ya setidaknya kan abang ini mengedukasi saya begini-begini, jangan main kayak begitu. Kecuali kalau saya menghujat ya nggak apa-apa, turunin saya bang. Nah itu yang saya tanyakan begini kan, agama Indonesia kan ada mengaku bahwa Tuhan yang benar. Nah tapi kenapa saat ini dulu saya percaya dengan ketuhanan saya? Karena Tuhan saya bisa membuktikan dia itu Tuhan yang benar. Dia itu firman-Nya menjadi manusia. Dia itu mengutus firman-Nya menjadi manusia. Makanya saya percaya itu Yesus itu utusan, Yesus itu guru Tuhan. Karena itu dia firman Allah itu sendiri. Nah, yang saya pertanyakan di sini, apa bukti Allah itu ada di iman Kristen, di iman Islam? Karena kalau cuma menyatakan dia itu pencipta langit dan bumi, ya Tuhan saya juga mengatakan demikian. Tapi ada bukti. Di mana Yesus mengatakan akulah pencipta langit dan bumi? Kan dia firman Allah, Yohanes 1 ayat 3. Saya tidak tanya itu, saya tanya Yesusnya. Oke, kalau Anda menyatakan di mana Yesus Tuhan, berarti Yohanes 13 di ayat 13. mana Yesus mengatakan akulah pencipta langit dan bumi itu di mana? Kan udah saya katakan dari awal.
Kan dia itu sebelum dia itu datang ke dunia, dia itu firman, Bang. Kata siapa? Lah Yohanes 1 ayat 1. Kata Yesus atau bukan? Waduh. Saya itu tidak ngarang, Bang. Yang mana Tuhanmu Silakan baca sebenarnya? Yohanes 1 ayat 1. Yang mana Tuhanmu, Yohanes apa Yesus? Dikatakan Yesus ketika dia itu menjadi manusia. Yang mengatakan di Astagfirullah. Kau bilang bentak lagi sama saya, kau tahu nggak? Kau itu, saya bertanya loh, yang mana Tuhanmu, Yesus atau Yohanes? Kan Yesus, Yohanes itu menuliskan apa yang Yang didengar, saya apa yang tanya, yang mana Tuhanmu, Yesus atau Yohanes? Tuhan saya Yesus. Yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah firman siapa? Yohanes. Kenapa Yesus tidak mengatakan itu? Ya kan sebelum dia datang ke dunia itu loh. Dia itu firman. Yang mengatakan itu siapa? Kan ilham dari Allah itu dia menyatakan kepada Yohanes. Yesus Yohanes bisu. itu yang menuliskan. Yesus enggak? bisu. Kan ketika itu kan dia belum datang ke dunia, Bang. Duluan mana Yohanes penulis Bibelmu daripada Yesus? Oke, saya jawab begini. Kan sebelum Yesus ada, dia tuh firman. Dan firman Allah saudaraku, ini dengarkan mengilhamkan saya, kepada dengarkan Yohanes. dengarkan saya. Astaga. Siapa yang lebih tahu Yesus? Yesus atau Anda? Kan saya baru lahir, Bang. Kan itu zaman dulu. Pertanyaan saya, siapa yang lebih tahu Yesus? Yesus atau Anda? Ya, untuk dunia berarti Yesus jelas. Terus? Siapa Yesus menurut Yesus? Pertanyaan macam apa nih? Siapa Yesus menurut Yesus? Iya. Begini, saya jawab. Kan udah saya bilang Yesus ini sebelum dia itu datang ke dunia, dia itu firman. Kau lama-lama kutusuk matamu polpen ya. Terus? Saya jawab tanya, apa? siapa Yesus menurut Yesus, bukan menurut kau. Oke, Yesus mengatakan Yohanes 13 ayat 13, dia itu guru dan Tuhan karena muridnya bertanya kepadanya, kamu itu siapa? Yesus mengatakan Yohanes 13 ayat 13. Silakan dibuka. Saya itu adalah guru dan Tuhan. Yesus bahasa Ibrani saat itu bahasa Aram atau bahasa Yunani? Kalau Yunaninya kurios. Kurios artinya apa? Tuhan. Terus kenapa bilang Tuhan? Terus kalau Rob itu apa? Kenapa bisa Rob dibilang itu Tuhan. sama Rob itu Ya. Tuhan. Tuhan? Berarti Allah itu Tuhan. Ya, Tuhan. Tuhan. Allah. Terus berarti Allahmu itu Tuhan atau apa? Tuhan? Nenekmu kiper. Saya juga Tuhan. Bang, terus apa salahnya kalau kenapa Anda mengotot ketika dikatakan Allah itu Tuhan? Sekarang. Tuhan saya itu. Awas kok, saya tampar nanti kau nggak usah ini, kita mengedukasi. Saya nggak menghujat. Saya Tuhan. Terus Allah juga Tuhan. Terus salahnya di mana? Allah Tuhan untuk siapa? Tuhan itu manusia tahu apa? Tuhan untuk siapa? Allah itu Tuhan atau Tuhan? Tuhan itu Allah untuk alam semesta. Oke, berarti sama dong. Saya di mana Yesus mengaku Tuhan alam semesta? Kan Yohanes 1 ayat 3. Itu Yesus itu Yesus atau Yohanes? Aduh, kenapa mesti marah-marah, Bang? Iya, ini kan saya sudah bilang. Saya sudah bilang saya tidak suka orang bodoh yang sombong. Oke, ketika Anda mengatakan Allah itu Tuhan, kenapa masih kamu itu Allah itu Rabbus samawati wal ardh. Dia itu Tuhan alam semesta. Sama juga, Yesus itu Tuhan alam semesta. Salahnya di mana? Dalilnya di mana? Yohanes 13 ayat 13. Yang mengatakan itu siapa? Kan itu Yohanes yang menuliskan, ilham Yohanes. Allah mengilhamkan kepada Yohanes. Jadi yang mengatakan Yesus itu Tuhan alam semesta, di mana dikatakan itu? Kan Yesus sendiri yang mengatakan itu. Silakan baca. Di mana Yesus katakan? Di mana Yohanes 13 ayat 13, Bang. Kalau Anda tidak percaya lagi, ada malaikat pun yang menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan adalah Lukas pasal 2 ayat 11. Apa itu dikatakan di situ? Telah lahir bagimu juru selamat Tuhan Kristus di kota Daud. Bukan kami yang mengatakan. Tapi malaikat. Kamu percaya itu?
Ya, kan saya percaya. Untuk apa kalau kita percaya kalau ini? Untuk apa kita imani kalau tidak percaya? Oke, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Betul. Kristus itu artinya apa Kristus? Ya, yang diurapi. Apa yang diurapi? Kucing. Ya, dia itu penyelamat, Bang. Aku tanya, betul. Kok Yang bawa diurapi apa? kucing sih, Yang Bang? diurapi apa? Yang diurapi apa di situ? Enggak, kan abang tadi bertanya terus. Kan buktikan kepada saya dulu, biar saya percaya Tunggu. Yang diurapi di situ apa? Dia itu yang diurapi kemanusiaan. Apa yang itu diurapi di situ? Dia Apa itu yang diurapi di situ? penyelamat. Apa yang diurapi di situ? Kok nanya kayak gitu sih? Kan santai aja, Yang Bang, diurapi santai. di situ apa? Dodol. Ya, dia itu yang diurapi, penyelamat. Apa di situ yang diurapi? Karena Yesus mengatakan, "Akulah Yang diurapi di situ apa? Kucing, jalan dan ayam, kebenaran sapi. dan hidup." Yang diurapi di situ oleh Tuhan apa? Kucing, sapi atau manusia? Kan Yesus itu kan manusia, masa kucing sih, Bang? Pintar. Berarti pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Di situ tertulis Tuhan, Bang. Nama Bang. Memang Tuhan. Nah, terus salahnya di mana? Kristus artinya apa? Iya, Tuhan itu yang diurapi kan ketika dia menjadi manusia kan? Astagfirullahaladzim, Tuhan Begini, Bang, diurapi. saya bisa ngomong sebentar. Boleh kah? Saya tanya kau terakhir ya. Kristus itu apa? Kristus itu apa? Tuhan atau manusia? Kenapa kan udah saya bilang tadi. Kristus itu Kalau Tuhan atau manusia? Kan udah saya bilang kan yang diurapi. Yang diurapi ini Tuhan atau manusia? Iya, tuh. Yang diurapi Tuhan atau manusia? Kenapa Niniolah? Janganlah, kan kita mengedukasi, jangan. Kau tidak kau tidak mengedukasi, Dodol. Lah, kau itu menipu. Saya aja belum bertanya sama abang, udah ini bilang aja. Abang takut, saya bertanya. Saya tanya samamu, yang diurapi ini Tuhan atau manusia? Begini, Bang, kan udah saya katakan dari bentar ya. Saya ngomong sebentar kan, kasih. Kenapa takut? Kenapa mesti takut? Kenapa takut? Ditanya yang diurapi Tuhan atau manusia, begini bang. Kamu di gereja aja, Yori. Kamu di gereja sana, jangan kau di sini. Di sini tugasku memanusiakan hewan, bukan menghewankan manusia. Jangan kau di sini. Jangan kau di sini, Dek. Kau pergi di sana jauh-jauh dari komalku, Dek. Kau sudah bodoh, tolol, bengek lagi, bau lagi ketekmu, bau babi. Halo saudara Riki, selamat malam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma. Sehat. Ini pen Bang Juma nih, maaf nih. Dari YouTube nih baru ini main TikTok. Iya bang, Masya Allah. Saya seneng banget nih Bang Juma, lihat Bang Juma. Iya bang, makasih ya bang ya. Iya, sama-sama Bang. Sehat selalu bang. Mau tanya Bang, kalian dikit. Maksudnya, apakah saudara-saudara ini nggak malu di hadapan ribuan manusia lain? Nggak malu sama manusia lain, ribuan, mana yang ada di YouTube, mana yang ada di TikTok, hanya untuk datang naik ke atas tanya-tanya begitu. Pada saat kita lagi membutuhkan, kemudian saudara Kristen yang ingin berdiskusi. Cobalah, 2000-an lebih manusia. Tiba-tiba saudaraku yang saya kasihi, yang saya sayangi naik. Cuman hanya sekedar tanya kayak gitu. Bukan saya tidak mau diperhatikan, bukan. Tapi kalau yang di bawah semua teriak turun, kan malu bang. Malu tau. Kita naik bicara di atas, sehat bang. Oh mantap sekali. Itu adalah bentuk kepedulian. Tapi abang nggak malu. Naik di sini. Tapi yang di bawah semuanya ngetik turun. Saya sendiri rada-rada nggak enak loh melihat tulisan di bawah itu. Pada saat saudaraku naik di atas, terus yang di bawah ngetik semua turun. Padahal kita muslim kan? Kita muslim. Kenapa bisa begitu teman-teman kita yang lain?
Karena mereka sedang ingin mendengarkan kita diskusi Islam Kristen. Itu loh abangku. Kalau naik, ini Bang Suma, saya ada di belakangmu Bang Suma, saya pendukungmu. Iya tahu. Kalau nggak dukung saya nggak mungkin tetap di sini, nggak mungkin YouTube tetap kemudian nonton. Kan gitu sahabatku ya. Saya menghargai, sangat menghargai dan sangat sayang sama kalian. Tapi masalahnya teman kita di bawah itu begadang hanya untuk ingin melihat kita berdebat, berdiskusi, mengedukasi non-muslim. Kalau dibilang hanya naik mengatakan saya mendukung Suma, apa dipikir yang 2000-an ini nggak mendukung? Kan mendukung juga kan? Nah bayangkan kalau semuanya minta naik mengatakan mendukung, nggak diskusi kita sampai 2 tahun. Begitu abangku. Bukan saya melarang loh, enggak. Anda naik mendoakan saya itu saya sangat bangga gitu. Pada saat kemudian suasana lagi memanas tiba-tiba datang, Assalamualaikum Bang Suma, itu sangat membantu saya. Sangat membantu. Tapi yang di bawah ini loh, turun. Turun. Itu yang nggak enak dibaca. Itunya. Kalau naik terus yang di bawah itu, ya mantap. Ini enggak. Semuanya bilang turun. Sayang tidak enak lagi nih. Apa sih? Bisa nggak diblokir aja orang ini Bang Andi? Diblokir aja si Yori ini. Sombong, gak ada ilmu. Gimana caranya diblokir ya? Kalau dia mau belajar tidak masalah. Sudah gitu ngotot, bahlul lagi. Coba dia mau belajar tidak masalah. Ini bukan mau belajar, mau bantah-bantahan dengan ilmu kipas angin. Ayo saudara-saudara non-muslim silakan naik. Yori nanti kamu di ujung aja ya dek. Kau bersihkan semua tuh panci, cuci piring, ya, nyapu ngepel. Bersihkan tisu-tisu yang ada bekas kopi yang penonton ini, oke? Tunggu aja di bawah. Atau kau belajar dulu 500 tahun, setelah itu kau kesini. Baik saudara-saudara Kristen, silakan ajukan permintaan kita diskusi. Tema ini sangat menarik. Atau jangan-jangan tema ini sangat menakutkan gitu. Jangan-jangan tema ini sangat menakutkan karena tidak ada dalilnya, tidak ada datanya di dalam kitabnya orang Yahudi kalau Adam itu mewariskan kemudian dosa. Jangan-jangan memang tema ini sangat menakutkan saudara-saudara. Saya khawatirnya itu. Saya curiganya itu ya teman-teman. Karena memang tak ada data. Adam mewariskan dosa itu hanya ada di dalam ucapan siapa? Paulus di dalam Roma 5 nomor 12. Paulus saja yang mengatakan itu. Tapi sebenarnya di kitabnya orang Yahudi itu enggak ada. Kalau dosa waris itu ada, maka setiap kali Yesus itu diajarkan, ditanyai, "Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal?" Maka setiap kali Yesus ditanya seperti itu, maka bisa jadi jawabannya, "Bunuhlah aku, salibkanlah aku, supaya kalian memperoleh hidup yang kekal." Tapi nggak pernah. Yesus justru memerintahkan taat kepada Tuhan, kepada Elohim yang datang berfirman kepada Nabi Musa. Berarti dosa waris itu kemana arahnya? Kok nggak ada pernah diajarkan oleh Yesus? Bahkan kitabnya orang Yahudi bertaburan dalil yang mengatakan bahwa manusia itu dihakimi berdasarkan perbuatan mereka masing-masing, bukan karena perbuatan orang, bukan karena perbuatan orang lain. Banyak dalil di kitabnya orang Yahudi yang menerangkan itu, bahwa tidak ada manusia
menganut dosa waris dari Adam itu nggak ada dalilnya di Bible. Malah kalau kita lihat di dalam 2 Tawarik 17 nomor 14, jelas di sana dikatakan kalau hambaku Israel kembali dari dosa-dosanya lalu mencari namaku, maka aku akan mengampuni dosa mereka dari surga. Ngapain dia turun ke bumi? Nah, itu tidak ada dasar pijakannya itu. Nah, kita membutuhkan saudara-saudara kita non-muslim yang bisa menjelaskan. Ini dia lagi. Gimana teman-teman? Kita naikkan nggak ini? Anak cumi-cumi ini. Kita naikkan si Yori atau gimana? Atau yang lainnya aja. Tapi yang lainnya juga nggak ada, pada takut. Yori itu benar mungkin karena memang tidak stabil. Ada kekurangan kayaknya. Maka dia tidak bisa membedakan mana baik, mana buruk. Piti ambak-ambaki. Nah ini dari sekte apa ini? Selamat malam saudaraku Situmorang. Apa kabar? Halo? Saudara Deli. Halo? Ada ke suaranya nih. Halo, assalamualaikum, Bang Zuma. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Baik. Saya dari Kalbar. Kalbar, ya. Ya, kebetulan ayah saya itu sangat mengidolakan Bang Zuma. Oh. Sering kali dia dengar ceramahnya Bang Zuma. Cuman ayah. Seperti yang saat ini, tapi sekarang ayah saya sudah almarhum. Ya, banyak yang didapat ilmu-ilmunya dari Bang Zuma. Amin. Masya Allah. Ya, insya Allah amal jariah beliau diterima oleh Allah dan dimasukkan ke dalam kelompok golongan orang-orang yang diberi nikmat keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bang Zuma doanya. Sama-sama. Saya senang bisa bergabung hari ini. Selama ini saya pengen masuk, pengen ngomong sama Bang Zuma. Siap. Bahasanya ayah saya sangat mengidolakan Bang Zuma. Amin. Banyak yang dia dengar ceramah-ceramah Bang Zuma. Alhamdulillah walaupun dia seorang haji, tapi dia masih ingin belajar tentang ilmu agama lebih banyak. Masya Allah. Jadi cuman Bapak aja yang suka. Mbak Deli nggak suka. Materi-materi Gimana? apologet. Materi apologet maksudnya. Cuman Ya, Bapak aja yang suka. Saya suka juga Oh, dengarnya. suka juga. Alhamdulillah, Masya Allah. Syukur Alhamdulillah. Saya memang bukan asli bukan mualaf, tapi memang Islam pada dasarnya dari ayah dan ibu. Alhamdulillah. Iya. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ada lagi yang mau disampaikan Ibu? Mudah-mudahan nanti lebih berkembang lagi ilmu-ilmunya ya Bang Zuma. Amin. Banyak pengen saya ini manusia yang tidak sempurna, saya pengen lebih banyak menambah ilmu tentang agama Islam. Masya Allah. Siap. Insya Allah. Itu tadi. Baik. Kadang-kadang ini di tempat saya kerja ini ada seorang pendeta Bang Zuma. Dia selalu Siap. mengatakan bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang terbelakang. Dia mengatakan bahwasanya Yesuslah yang benar. Seringkali dia ingin mengurangi supaya iman kita ini luluh, tapi alhamdulillah walaupun dia Sampaikan berkata aja seperti nanti
apapun saya tetap yakin saya tetap yakin sama agama saya. Nanti sampaikan aja Mbak. Satu-satunya agama yang menemukan akal itu cuman Islam. Agama Anda tidak sampai kepada kebenaran akal. Sampaikan aja Sudah kayak saya gitu. jelaskan Bang Zuma bahwa di dalam Al-Quran sudah ada benar ayat yang mengatakan bahwa Allah itu tidak diperanakan dan beranak. Ya kan Bang Zuma? Ada lagi bahwa di surat apa itu ya? Lupa saya. Qulhuwallahu ahad. Bahwa Allah itu satu. Surah Al-Ikhlas, bahwa Allah itu satu. Dan dia selalu mengatakan itu katanya salah, katanya bilang bahwa yang benar sebenarnya 3. kitab kalian itu pun kitab kalian Al-Quran itu kitab yang terakhir. Kitab yang terakhir itu kitab yang tidak benar, katanya. Selalu menyatakan bahwa agama dialah yang paling benar di antara agama yang lain, begitu sepertinya. Tidak intoleransinya kuat, ismenya kuat dengan agama kita gitu. Di dalam satu tim gitu. Kadang saya tidak enak gitu. Iya, sampaikan Kebetulan aja. dia seorang pendeta gitu. Di dalam satu pendeta. tim itu dia seorang pendeta. Sampaikan aja, diskusi aja dengan Bang Zumai, bilang gitu. Kalau Anda merasa benar, coba hadapi Bang Zuma tuh. Kalau berani Pak. Pernah saya bilang gitu, coba ikuti diskusi Bang Zuma, tapi dia bilang itu orang yang tidak benar, orang yang suka menjelek-jelekkan agama. Katanya. Nah, tadi dia barusan Percaya. dia sendiri menjelekkan agama kita, gimana dong? Dia meyakinkan saya supaya saya itu tidak percaya Islam. Oh, memang kerjanya memang gitu. Iya. Iblis memang gitu, iblis dari sejak Adam dicipta memang kerjanya begitu. Mengajak orang lain untuk ingkar kepada Tuhan. Maksudnya dia ini mau ngajak Mbak ini untuk menyembah kepada makhluk. Yesus. Makhluk dong, jangan mau. Ya iyalah. Siapa yang mau menyembah makhluk? Doraemon aja nggak mau. Tapi wawasan dia sih lebih banyak lah dibandingkan saya. Jadi kadang-kadang kalau yang tidak saya tahu, saya bilang itu bukan kapasitas saya untuk menjelaskannya. Ya. Iya. Kalau Bapak ingin jelas, ikuti ini diskusi Bang Zuma. Di situ sangat jelas semuanya mengenai Yesus, Alkitab, Al-Quran, semuanya ada. Saya bilang. Mantap, itu alasan yang tepat sekali. Jangan mau digiring. Karena untuk memahami Al-Quran itu dibutuhkan tahunan untuk mengkajinya sampai kita menyimpulkan satu hukum. Kalau pendeta baca kitabnya aja dia jarang, dia mau menyimpulkan Al-Quran. Jadi kalau kita tidak mengetahui apa yang dipertanyakan orang tentang Al-Quran, jangan melemparkan bahwa Al-Quran itu salah. Tapi lemparkan kepada diri kita bahwa ya saya memang ilmunya kurang tentang kitab suci saya. Yang penting saya nyembah kepada Tuhan saya. Tapi kalau mau tahu lebih dalam tentang Al-Quran, datanglah kepada para ulama kami. Saya memang lemah pengetahuan Al-Quran, tapi bukan berarti lemahnya saya menandakan kekurangan daripada Al-Quran. Karena saya aja yang kurang ilmu, tapi Al-Quran itu benar. Nah, kalau mau tahu isi dalamnya, belajar, bertanya pada ulama, jangan ke saya. Itu udah betul. Iya. Nah, kalau pendeta... Kemudian Bang Zuma dia Iya. juga suka ngolok-ngolok kayak Nabi Muhammad, tukang kawin, dan lain sebagainya, kayak gitu. Lah, Yesus sendiri, kalau tidak tukang kawin Daud, bisa nggak dia ada? Ayo, Daud itu punya istri banyak. Sampai 600 orang loh istrinya. Nah sekarang dia berasal dari keturunan istri yang keberapa? Bingung sendiri. Iya. Mungkin karena saya kurang ilmu tentang agama ya Bang Zuma, jadi saya tuh kalau jawab pertanyaan dia tuh kadang-kadang itulah jawaban saya tadi. Bukan kapasitas saya untuk menjelaskan hal ini. Kalau Bapak ingin lebih mendetailnya, boleh tanyakan ulama, ustadz, kata saya. Iya. Masya Allah. Itu udah benar itu Mbak. Sampaikan tanya ke ustadz. Itu bukan kapasitas saya.
gitu ya. Oke? Iya, iya. Oke, Oke, sip. Bang Juma. Makasih. Salam kenal ya. Sama-sama. Salam Tetap kenal juga pegang buat Bang akidah. Juma. Iya. Amin. Yakin Amin. saya, Bang Juma, tidak akan pernah luluh iman saya. Amin. Amin, amin, amin. Allahu Karena Akbar. saya tahu Masya Allah Allah. cinta sama saya. Allahu Akbar. Masya Allah. Amin. Oke, Bang Zuma, saya turun ya, Makasih. Bang Zuma. Makasih Mbak. Iya. Salam kenal juga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderatorku mungkin lagi minum kopi di bawah. Waalaikumsalam Bang. Ketemu tanggal 13 insya Allah ya. Siap. Baik abangku. Abang di mana Iya, ini? iya. Di Cibinong. Oh Di- siap. Api Jabodetabek. Oke. Baik, 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 baik. Kita ketemu sekali di apa? Jakarta Timur tuh Pasar Ginjring ya. 2024 ya. Siap, siap. Ada Bang Kores waktu sekolah waktu itu. Oke. Iya, iya, Baik iya. abangku. Ramai kayaknya tanggal 13 ya. Insya Allah. Banyak bintang tamunya ya. Saya lihat tuh. Iya, iya, iya. Insya Allah bang. Ya, Bang lanjut Bang, itu aja deh. Iya, siap, siap. Makasih. Kalau ketemu ya. Iya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan saya ini pas giliran laki-laki aja ngetiknya turun. Pas tadi yang cewek nggak ngetik turun. Ini kasih. Mana dong? Kalau kayak gitu cewek cowok teriak juga, bilang juga turun. Jangan giliran laki aja disuruh turun. Oke, saudara-saudara, silakan minta permintaan. Aduh, ini lagi yang muncul ini. Gimana nih, saudara-saudara nih? Si Ori minta lagi naik. Gimana orang ini? Si Ori ini gimana mau diapain dia ini anak? Minta lagi dia. Minta lagi naik. Bunda Mila, selamat bergabung. Minta lagi naik dia. Benar-benar manusia saat ini bebal. Bebalnya minta ampun. Naik ke sini kusunat nanti kau. Di YouTube juga lagi panas. Wih, naik dia. Gila. Naik lagi ya Allah. Iyalah. Halo, bahasa Lontara. Selamat malam. Selamat malam, sepuku. Iya. Dari mana? Dari Makassar juga, Bosku. Oh, mantap. Katolik, Protestan? Siapa? Dari Katolik atau Protestan? Islam, Bosku, Islam. Oh, Islam tahu. Sama-sama jadi gitu balik, Kang. Masya Allah. Ya? Ondar. Gimana Ki Mantang di Makassar? Di Samata, Bosku. Samata. Oh, iya. Mantap. Niat musik. Oke, Pak Bosku. Oke, Pak. Iya, oke. Thank you. Waalaikumsalam. Bang Zuma, kenapa mesti main-main ki Bang Zuma? Kan saya belum menghujat. Kan kita mengedukasi di sini. Kalau kamu aja belum. Saudara mengedukasi saya bertanya. itu, kalau menggunakan akal sehat, itu namanya edukasi. Kalau doktrin itu bukan edukasi, itu pembodohan. Seibarat kau mengatakan ini adalah uang, itu pembodohan namanya. Kau katakan ini cincin, baru edukasi. Manusia kau bilang Tuhan, itu pembodohan, sudah itu kau ngotot. Halo saudara Edwin. Halo. Iya, dari sekte mana bang?
Islam. Oh, alhamdulillahi rabbil alamin. Ada kabar baik mungkin dari rumah? Salam kenal aja. Oh iya. Makasih. Makasih abangku. Sehat kan, Bang? Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum abangku Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyampaikan aja ini, tolonglah umat muslim yang di bawah jangan naik-naik lagi lah. Capek lah kita melihatnya begini. Kita mau dengar Bang Zuma edukasi. Oke Bang, makasih Bang. Mau turun Bang. I love you full my brother. Thank you. Dia lagi minta naik. Apa sih anak ini? Kau cari jodoh aja lah, nikah kau nikah. Iya, masalahnya kan saya belum bertanya, kamu udah main ki. Kenapa takut ditanya, Bang? Kau saya kasih kesempatan kau bertanya 1000 pertanyaan. Oke, saya bertanya, beranikah menjawab? Saya pasti jawab. Sekarang saya tanya dulu kau satu kali supaya deteksi akal. Kan ku tanya dulu kau satu kali, habis itu saya tanya. Abang takut ditanya, udah, Ya itu udah, aja. Udah, kau bertanya 1000 pertanyaan, silakan kau bertanya. Oh ini mantap, oke. Giliran Udah, bertanya ini mantap. Giliran Udah ditanya Bang. longor. Ya udah nggak usah ini, santai aja Bang. Saya nggak maksa kok. Cuman saya hanya minta pembuktian saja, biar saya. Apa kau mau bukti apa? Kau sudah ada di situ, itu bukti Tuhanku ada. Yang menciptakan kau bukan Yesus. Tuhanku yang menciptakan kau, bukan Yesusmu. Yesusmu aja itu diciptakan sama Tuhanku, paham kau? Yesus yang malam berdoa kepada Tuhanku. Kau nggak tahu itu? Kau pula yang sok jagoan. Kau mau tanya apa? Muslim aja yang naik katanya. Longor. Ku kasih kau 1000 pertanyaan. Yang penting otakmu bagus. Sampainya robek mulutmu bertanya. Otak sudah tidak berfungsi, bertanya. Halo saudara Ade Wiliansa, apa kabar? Assalamualaikum Bang. Maaf Waalaikumsalam. Bang, request sih Bang, waktu hari Sabtu kemarin Abang ngaji, ya Allah Bang, saat meneteskan air mata saya Bang. Jadi maksud saya gini Bang, Abang bikin videonya sih Bang, atau audionya lah, buat saya setel di masjid Bang. Merinding saya Bang, sampai saya duduk dulu mau berangkat kerja Bang, dengerin Abang. Insya Allah. Namanya Bang, tolong ya Bang, itu aja. Salam sukses. Insya Allah. Makasih ya. Siap Bang. Allahu Akbar. Ada moderator di bawah. Allahu Akbar. Silakan non muslim ketik 3 biar dinaikkan. Ada misalnya ini. Kenapa Anda takut Kenapa Anda takut ditanya? Saya sudah kasih kamu kesempatan 1000 pertanyaan. 1000 loh. Bukan 1, 1000. Sayangnya moderatorku sudah tidak menginginkan kau ada di bumi. Itu masalahnya. Seribu loh pertanyaan, silakan. Saya udah sandar-sandar pun kayak gini. Tapi moderator sudah tidak menginginkan kau masih ada di bumi ini. Kau diusulkan kepada Tuhan untuk segera dipindah tugaskan ke alam kubur. Halo saudara Sadi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh bang, yang anak tuyul tadi itu kalau mau jauh seropon kan baca bang. Anak tuyul. Jangan. Kita jinakkan dulu. Jinakkan, nanti ada saatnya dia jinak. Ya, makasih bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalian tuh udah takut loh. Ya.
Benar-benar kalian udah takut. Ditanya satu aja belum saya bertanya aja udah diturunin kan? Seharusnya kasihan deh lu. Itu artinya alam ini sudah tidak mau lagi melihat jasad lo. Alam sudah tidak nerima. Bumi sudah tidak mau dipijak samamu. Itu artinya. La 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 la. kalau Anda takut ditanya, biar saya jawab apa pertanyaan Anda. Halo, selamat malam. Selamat malam Bang Zuma. Malam. Salam kenal dari penggemar. Oh iya Bang, makasih. Ya, udah Masya lama Allah. kenal di TikTok. Siap. Iya. Abang di mana? Abang sekarang asli Jawa, lagi di Pontianak. Oh gitu. Iya, gini aja, kalau kalian Masya takut ditanya silakan tanya kepada saya. Saya Oke. kan udah bilang samamu, kamu bertanya samaku 1000 pertanyaan. Oke, saya bertanya, berani? Oke. Kurang Berani? ajar. Nek. Saya Ya sudah udah, bilang kenapa main kick? 1000 pertanyaan masih bertanya berani. Kurang ajar memang ini. Anak tuyul ini. Salam kenal Bang Zuma. Kalau boleh tahu Bang Zuma asli mana? Saya orang Makassar, Bugis Bang. Oh Bugis, orang Bugis. Iya. Alhamdulillah. Sekarang tinggal di mana? Di Makassar Bang, di Makassar. Usia 46 tahun Bang. Anak 3. Pekerjaan saya ini di kerja di tempat teman di gunung. Ya mungkin kalau nggak salah begitu sih. Iya. Oh iya, tahun kemarin saya di Dubai jadi RT di sana 3 tahun. Ada lagi Bang yang mau ditanya? Oh ya, makasih Bang ya. Salam kenal. Masya Allah. Halo, Saudara Pace. Halo Bang. Ya. Udah makan Abang? Bang? Udah makan? Di dapur saya sudah siapkan padi Bang. Ini komal kita jadi komal lawakan ini. Iya dong. Kan jadi ini komal apa? Karena nggak ada kualitas lagi kan ketika saya masuk. Sudah miskin literasi, ilmu nihil, mulutnya sombong kali lah. Kalau dia kemudian berilmu, bantah-bantahan itu asik. Ini kita membantah sama halnya kita diskusi sama meja, tak ada isinya. Kenapa mesti takut Bang? Kok jadi saya takut samamu? Kenapa Terus kenapa di-kick kalau nggak takut? Moderator itu, bukan aku. Ya kan bilangin sama moderator kan, kamu malu loh kalau kayak gini. Kok malu pula? Ngapain? Kalau kau berilmu nggak apa-apa. Ini double kosong malu. Tuhan aja kalian bunuh kok. Ngapain kau takut sama aku? Aku manusia biasa. Tuhanmu aja kau bunuh. Mana ada rasa takutmu? Bisa buka kamera nggak kau ini?
Yori, kau bisa buka kamera enggak? Bukan mesti itu. Kan saya tidak menghujat di sini. Kalau saya menghujat silakan turunin. Tapi kan kamu longor, kau sombong. Longor gimana, kan kita belum diskusi aja udah kamu takut sama saya. Nah itu kan kau sombong itu, kau bilang saya takut, saya nggak Ya suka. udah oke. Ya udah oke, siap. Saya nggak takut sama Kristen manapun, meskipun kalian itu pemakan binatang buas, saya nggak ada takut sama kalian. Dan kau ucapkan bahasa itu. Jangan kau ucapkan kepada Islam bahwa kami Islam takut sama Kristen. Hah? Kristen datang dengan senjata lengkap aja kami bisa usir. Apalagi kau cuma datang dengan mulut yang panjang 1,5 meter itu. Jangan sopan kau ngomong, jaga bahasamu. Gak ada saya takut sama kalian. Bodoh memang anak ini. Sok paten. Meskipun anusmu itu ada 2, saya nggak takut sama kau. Halo Bang. Bang John. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Yes. Itu kalau saya lihat dari suara si Yori itu kayaknya orangnya gay itu Bang. Gak usah dilayani lah itu. Betul itu. Analisa suara saya itu. Abang pakar dengan Bang Juma pakar itu. psikologi juga ya? Iya. Saya tahu itu. Jadi nggak usah dilayani deh itu. Biasa dia. Orang gay kan LGBT kan dinikahi kalau di gereja sana kan. Iya. Kalau ditanya mencela-mencela. Begini Saya udah bisa Bang. pasti jawaban dia itu Bang Joma. Kita di sini kan mengedukasi. Bentar dulu. Ya. Diam dulu kau gay. Kok kayak gini? Kalau Ini kalian tuh Bung Juma mencerminkan nanya, Islam ini loh. Ketika Janganlah, Yesus kita kan itu sesama menghidupkan manusia apakah loh. sebagai Tuhan, tapi jawab sebagai Tuhan. Ketika Yesus Kenapa mesti tidak takut bisa Bang? tahu Itu puasa, bahasanya. Kenapa mesti takut? Nah, ketika Yesus tidak tahu kapan musim buara, dia bilang, oh itu sebagai manusia. Ya seperti gitu, lintar-pelintar tuh Bang Joma. Ketika dia aja nete, lah, Bang Joma. Ya, capek. ketika dia nete, Lanjut Bang Joma. bukan Tuhan. Itu sebagai manusia. Aduh, betul. Oke, lanjut Bang Joma. Siap, makasih abangku. Saya turun. Tinggal ini aja Bang. Kamu bisa saya bertanya atau tidak, gitu aja. Saya kan udah bilang, kamu boleh bertanya sama saya 1000 pertanyaan. Oke, saya bertanya. Kan udah saya bilang tadi, kan di Indonesia ini ada berapa agama. Iya. Apa bukti? Bukan aku ini, tanganku ada di sini. Tanganku ada di sini. Bukan aku. Dunia sudah tidak mau melihat jasadmu lagi. Udara tidak mau lagi kau hirup. Air tidak mau lagi masuk ke dalam lambungmu. Dan tanah sudah tidak mau lagi kau pijak. Karena kau sombong. Gimana dong? Coba kau tidak sombong. Kau dikasih pertanyaan, kau bisa bertanya 1000